Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas FM22E kelompok sel dan dendrit akan memaparkan materi mengenai sel dan dendrit. Kelompok kami beranggotakan 5 orang dengan anggota kelompok yang pertama ada Alvina Nurhaliza, yang kedua ada Atila Dwi Okta, yang ketiga ada Dwi Risma Ningrum, yang keempat ada Vidya Syifa, dan yang terakhir ada Wulan Atsari. Sel dendritik. Sel dendritik atau DC adalah kelompok sel penyaji antigen yang penting dalam sistem kekebalan tubuh. Mereka berasal dari sel induk hematopoietik pluripoten dari sumsum tulang dan awalnya ditemukan pada tahun 1973 oleh Ralph Steinman dan Zanville Chon. DC memiliki ciri khas berupa tonjolan sitoplasma dendritik yang memanjang selama tahap pematangan, sehingga dinamakan sel dendritik. Sel ini bekerja sebagai sel penjaga yang menyebar di seluruh tubuh, termasuk di kulit, darah tepi, permukaan mukosa, jaringan limfoid, interstitial, dan area jaringan non-limfoid. Sejarah dari sel ini pertama kali dilakukan pada tahun 1868 oleh seorang mahasiswa kedokteran Jerman yang bernama Paul Langerhans yang menemukan beberapa rangkaian sel berbeda di epidermis dengan penampakan dendritik. Namun, penemuan ini tidak segera terhubung dengan sistem kekebalan tubuh. Setelah itu, pada tahun 1973, Ralph dan Zanville menemukan DC dalam limfa dan jaringan limfoid tikus dengan penampakan morfologi unik yang disebut seperti bintang dan menamakannya sel dendritik. Mereka juga menemukan bahwa DC mengekspresikan molekul kompleks histokompatibilitas mayor tingkat tinggi yang penting dalam presentasi antigen. Pada tahun 1978, peran DC sebagai APC dikonfirmasi menggunakan uji mixed lymphocyte reaction atau MLR dengan T limfosit. Asal dan lokasi anatomi sel dendrit ada 5. Yang pertama itu ada 2 prekursor utama, limfoid dan myeloid dengan karakteristik fenotipik yang berbeda. 2. DC myeloid terutama terdapat di zona margital limpa, sementara DC limfoid berada di area sel T limpa dan kelenjar getah bening. 3. Prekursor myeloid mengekspresikan CD14+ atau CD11C+ atau CD1-, sementara prekursor limfoid mengekspresikan CD14- atau CD11C- atau IL3RA. 4. Penandaan permukaan seperti CD40, CD80, dan CD86 juga ditemukan pada DC. 5. DC memiliki kemampuan fagositik dan endositik yang tinggi, serta berperan dalam stimulasi sel dan diferensiasi sel B. Jenis subset sel dendrit, DC klasik, DC konvensional. CDC dapat dibagi menjadi 2 himpunan bagian utama berdasarkan ekspresi molekul permukaan berikut. Ini termasuk CD8-alfa plus dan CD103+ atau CD11B. Selain itu, kedua subset tersebut dapat ditemukan di jaringan limfoid seperti limpa, kelenjar getah bening, dan sumsum tulang, serta di sebagai besar jaringan non-limfoid. Subset utama CD8-alfa plus dan CD103 plus CDC. CD11B plus CDC. DC non-klasik, DC non-konvensional. DC non-klasik atau non-konvensional adalah subset sel dendrit yang berbeda dari DC konvensional. Mereka termasuk subset seperti DC plasmacytoid atau PDC, Langerhans cell LC, dan DC dermal. DC non-klasik sering memiliki lokasi dan fungsi yang khusus dalam merangsang respon imun, seperti PDC yang menghasilkan interferon tipe 1 dalam respon terhadap infeksi virus. Klasifikasi DC berasal monosit, sel dendrit
plasmacytoid PDC, Langerhans and atau DC epidermal. DC non-klasik. DC berasal monosit yang diturunkan atau MODCS berasal dari nenek moyang myeloid yang penting dalam respon imun. Mereka berperan dalam memulai respon imun adaptif selama infeksi atau peradangan. MODCS sulit dibedakan menjadi dari konvensional mengekspresikan CD64 dan FCGR1. Mereka dapat memproses antigen dan menyajikan ke sel naif setelah migrasi ke kelenjar getah bening. DC non-klasik atau sel dendritik plasmacytoid. PDC berasal dari nenek moyang limfoid yang tersebar di seluruh tubuh, termasuk darah, organ perifer, kelenjar getah bening, limpa, timus, dan sumsum tulang. Mereka memiliki morfologi plasmacytoid sumsum, mengekspresikan MHC2 dan molekul kostimulatori, dan dapat menghasilkan interferon gamma setelah dirangsang oleh TLR7 dan TLR9. Meskipun memiliki potensi sebagai APC, kemampuan PDC untuk memfagosit sel mati dan menyajikan antigen belum sepenuhnya dipahami. PDC juga dapat menunjukkan potensi tolerogenik jika tidak distimulasi. Langerhans atau DC epidermal. Sel Langerhans adalah sel fagosit monomnuklear di epidermis, pertama kali ditemukan pada abad ke-19. Mereka dianggap sebagai sentinel utama yang mengambil peran sampel lingkungan. LC bermigrasi ke kelenjar getah bening regional setelah aktivasi menghadirkan antigen ke sel T naif dan dikategorikan sebagai DC migrasi. LC dicirikan oleh ekspresi MHC2 Langerin dan CD1A. Memberikan kekebalan terhadap patogen kulit, LC memiliki organel butiran Birbeck yang unik dan diyakini memiliki asal-usul prenatal yang sama dengan sebagian besar makrofag jaringan. Meskipun memiliki hubungan lebih dekat dengan makrofag jaringan, LC dan CDC memerlukan dan untuk pemeliharaan imunologis dengan fungsi utama terjadi selama kondisi tunak. Fungsi dan peran sel dendritik dalam imun. Dendritic cell atau DC memfagotosis proses dan menyajikan antigen pada molekul HMC kelas 1 dan 2 ke sel T. DC belum matang saat diproduksi di sumsum tulang. Kemudian memigrasi ke jaringan non-limfoid untuk mencari antigen. Mereka mengenali antigen melalui reseptor pengenalan pola seperti TLR, CLR, dan RIG1. Setelah menangkap antigen, DC bermigrasi ke kelenjar getah bening, menyajikan antigen ke sel T dan menjadi matang. Kehilangan kapasitas serapan antigen dan menjadi APC, DC berinteraksi dengan CD4 dan sel T untuk menghasilkan sel TH yang spesifik, seperti antigen TH1, 217, dan TFH. Tergantung pada jenis antigen, molekul kostimulatori dan interleukin ini penting untuk respon imun adaptif, termasuk pengembangan sel B dan produksi antibodi. Sel dendritik dan toleransi kekebalan tubuh memiliki peran penting, yaitu ada dua toleransi imun, yaitu sentral dan perifer. Toleransi sentral ini terjadi di timus, di mana DC membantu menghilangkan sel T yang mengandung antigen autoreaktif melalui seleksi klonal. Toleransi perifer melibatkan DC yang belum matang, terus mengambil sampel lingkungan untuk mencari antigen asing yang tidak berbahaya, menjadikan antigen tersebut sebagai antigen asing. DC tolerogonik mengembangkan fenotip tolerogonik dengan memproduksi IL-10 dan mengaktifkan WNT beta-catenin dan menginduksi sel Treg
untuk mencegah penyakit autoimun. Peran sel dendritik dalam imunologi klinis. Dalam imunologi klinis, sel dendritik DC memiliki peran penting dalam beberapa aspek. Pertama, berperan dalam mengenali dan merespon patogen atau bahan asing lainnya. Mereka adalah salah satu sel pertama yang berinteraksi dengan patogen dan memulai respons imun. DC juga berperan dalam mengatur respons imun adaptif dengan mempresentasikan antigen kepada sel T dan sel B. Hal ini penting dalam pengembangan respon imun yang spesifik terhadap patogen tertentu. Beberapa contoh sel dendritik dalam klinis. Yang pertama, ada sel dendritik dalam transplantasi. Yang kedua, sel dendritik pada penyakit autoimun. Yang ketiga, sel dendritik pada infeksi virus. Yang keempat, sel dendritik pada kanker. Dan yang kelima, sel dendritik dan vaksin sasaran. Kesimpulannya yaitu dendritic cell atau DC adalah antigen presenting cell APC paling kuat, penting dalam imunologi klinis. Mereka berperan dalam transplantasi, mengatasi GVHD, dan menjaga toleransi pada penyakit autoimun. Selama infeksi virus, DC memicu respons imun yang kuat. Dalam kanker, mereka mengaktifkan sel T sitotoksik dan TH1. DC juga penting dalam vaksinasi, menentukan respons sel T. Di masa depan, DC dapat digunakan untuk merancang vaksin efektif dan terapi penyakit. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.